Perkenalkan, nama saya Handi Firlana dengan NIM 1904962 dari kelas 2C KWU sebagai announcer. Nah, jadi kita di sini untuk melaksanakan BBA, yaitu Bincang Barang Aset. Jadi langsung aja kita ke bisnis pertama, ke Dimas sama Wilhelmi. Silakan perkenalkan diri dulu, siapa, nama, NIM, kelas, tempat tanggal lahir juga boleh, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Wilhelmi Rahadatul Halda dengan NIM 1909098, kelas 2B Kewirausahaan, tanggal lahir 15 Maret 2001. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan Rahman, NIM 1907685, tanggal lahir Desember 21 2001. Kelasnya 2A Kewirausahaan. Nah, jadi langsung aja, bisnis Orvel itu bergerak di bidang apa sih gitu? Bisa diceritain sedikit nggak? Buat bisnis Orvel ini di bidang lebihnya ke fashion. Kita tuh buat pertama tuh karena di masa pandemi ini kita lagi launchingnya masker. Maskernya ada 2 jenis, yang polos sama yang motif bunga. Terus mungkin yang lagi launchingnya tuh produk kerudungnya. Sejak kapan berdirinya? Sejak bulan Oktober semenjak hampir ada pemikiran tuh Oktober untuk bikin bisnis Orvel itu, karena pandemi juga kan, kita mencari celah untuk masuk usaha, kayak gimana masuk usaha. Ternyata Oktober dapat. Berarti masih baru ya bisnisnya? Iya. Baru launching beberapa bulan. Masih berjalan. Kan bisnis Orvel kan bergerak di bidang, berarti kan menjual masker gitu ya. Nah, apa sih kelebihan dari masker Orvel gitu? Orvel kayak misalkan dia punya ciri khas motif atau bahannya gitu enak dipakai. Orvel itu kelebihan dari maskernya tuh dari bahan katun yang berkualitas dan harganya pun cukup terjangkau. Jadi kita tuh apa sih, kayak ngelihat konsumen banyaknya kan, kalau misalnya sekarang tuh karena masa pandemi juga pemasukan juga kurang, jadi kita tuh memilih bahan yang bagus tapi harga terjangkau juga. Berarti mengambil bisnis masker ini karena pandemi atau sebelumnya itu sudah direncanakan? Sebelumnya udah direncanakan sih, karena bisnis ini juga fashion juga udah lama juga bergulik di bidang fashion. Itu pun sama juga sama Wilhelmi, jadi itu berpartner lain. Nah, selanjutnya Wilhelmi kenapa memilih partnernya itu Dimas gitu? Kenapa nggak orang lain atau misalkan sendirian aja gitu bisnisnya? Bisa jelasin. Kalau misalnya kenapa milih, karena awalnya kita tuh kayak cerita-cerita kan, kayak aku tuh pengen buat usaha nih, usahanya di bidang fashion. Terus Dimas tuh bilang, katanya ya udah kita join aja, mungkin yang karena kita terus frekuensi gitu, punya tujuan juga buat bikin bisnis di bidang fashion. Jadi saya tuh memilih buat partnernya tuh sama Dimas, karena Dimas juga tahu soal bahan-bahan yang bagus dan berkualitas. Nah, kalau Dimas kenapa memilih partner dengan Wilhelmi juga?
Kenapa nggak Ya, kayak sama yang lain? kalau sama Wilhelmi saling terbuka sih pemikirannya, jadi menyatukan pemikiran itu saling sama, jadi nggak kayak misalkan Dimas tuh milih A, Wilhelmi itu nggak kayak ke B atau C, jadi sepemikiran A ya A, jadi nyatu semua pemikirannya, ingin berpartner juga istilahnya. Berarti sama pandemi kayak sekarang ada perubahan nggak di bisnis Orvel sendiri? Kayak misalkan penjualannya meningkat atau menurun gitu atau stabil-stabil aja? Kalau misalnya penjualan sih karena di masa pandemi ini butuhnya masker, ya lumayan. Kita tuh udah kayak habis setengahnya dari produk kita. Kita tuh beberapa ratus, kita tuh launching beberapa ratus. Alhamdulillah tuh setengahnya kita bisa kejual. Karena masih baru-baru juga, jadi orang-orang juga belum pada tahu gitu. Lumayan sih ada perubahannya, makin berkembang gitu karena masyarakat butuh masker. Jadi menjadi kayak kita tuh ngambil peluang dari masa pandemi ini. Kita juga passion kan nggak mungkin dihijab terus, peluangnya ada di masker, kita ambil masker. Jadi kayak percobaan bisnis, kalau bisa online kenapa enggak gitu kan. Terus strategi pemasaran selama pandemi itu kayak gimana? Marketingnya kayak gimana juga? Karena masa pandemi, jadi kita tuh lebih memfokuskan ke online. Kita buka di Instagram sama di Shopee, dan kita juga memasarkan dari mulut ke mulut juga, jadi orang tahu kalau kita tuh buat masker. Dan kita juga kayak berencana buat kayak open reseller atau kayak nyuplai ke agen-agen yang sudah kayak kita percaya juga gitu. Lebih ke online. Masuknya lebihnya ke online. Terus harapan buat bisnis Orvel sendiri buat kedepannya gimana gitu? Atau berkelanjutan atau misalkan pandeminya sudah selesai, berhenti atau gimana? Harapannya sih bisa terus berkembang, terus kita terus mengasih inovasi ke orang-orang yang bisa apa sih membutuh, ya maksudnya kayak kita kan bergerak di bidang fashion, jadi kan setiap orang juga pasti butuh gitu, dari baju ataupun masker. Jadi kayak kedepannya kita mau lebih berinovasi, kalau bisa ada dananya juga kita bisa buka offline, outlet offline. Ya kalau harapan ke depannya dari kami berdua sih kayak istilahnya biar lebih berkembang. Kalau misalkan masa pandemi sudah selesai, ya insya Allah kayak buat outlet sendiri, terus kayak online tetap jalan tapi kayak lebih kayak kebuka outlet sendiri di kota masing-masing kita kan. Ya gitu aja sih kalau mengembangkan harapan ke depannya gitu. Dari kalian ada tips nggak buat teman-teman KWU yang masih takut atau belum berani untuk membuka bisnis? Jadi tips-tips dari kalian gimana sih gitu? Kalau tipsnya dari kita sih terus berkarya gitu kan ya. Jangan takut gagal, ya namanya juga berusaha, ya harusnya mencoba gitu. Ya walaupun modal kalian cuma berapa ribu atau berapa, kalian harus tetap berusaha, jangan kayak kehilangan inovasi kreasi kalian, kembangin terus inovasi kalian, biar waktulah yang menjawab semuanya, jadi kayak ngalir aja gitu waktunya, walaupun kalian gagal di hari kemarin, hari esok kan masih ada. Baik, terima kasih dari bisnis Orvel dari Dimas dan Wilhelmi. Selanjutnya kita langsung aja ke Aris. Silakan Aris. Iya, halo. Sebelumnya videonya macet nggak? Kalau di gua, lu nggak ada sih, gelap. Nggak ada juga, Aris. Sekarang udah ada.
Yuk, bisa dilanjut aja, Di. Nah, silakan Riz, perkenalkan diri dulu gitu. Nih. Ya, nama saya Aris Firmansyah, NIM 1905779 dari kelas 2A Kewirausahaan. Tempat tanggal lahir Malang 21 April 2001. Udah, Di. Jadi bisnis Ari sendiri itu nama bisnisnya apa, terus bergerak di bidang apa? Oh ya, saya di sini founder dari Bisaktis. Nah, Bisaktis ini merupakan sebuah bisnis fashion, bergerak di bidang fashion, yang berdiri pada tanggal 25 Desember 2018. Awal mula bisnis ini tuh uh, saya sama teman saya bernama Veto, tapi karena kesibukan teman saya, maka saat ini saya kelola sendiri. Berarti bisnis Ari sendiri berarti kan bergerak di bidang fashion, berarti pakaian. Nah, Yeah. jadi produk lo itu punya kelebihan nggak sih? Kayak misalkan dari bahan kainnya kayak pakai kain apa gitu, atau misalkan dari sablonnya pakai sablon kayak plastisol yang bagus atau gimana? Bisa dijelasin Oh ya, sedikit? mungkin lupa ya. Ngomong-ngomong, Bisaktis ini lebih fokusnya ke kaos polos gitu. Jadi nggak ada sablon, nggak ada gambar-gambar gitu, nggak ada sih. Jadi gue di sini tuh bangun bisnis lebih ke apa ya, lebih ke branding. Jadi dengan kaos polos tapi punya nama gitu, kayak brand-brand yang terkenal kayak Uniqlo kan kebanyakan ada yang kaos polos. Tapi mungkin kedepannya bisa sih ada apa ya, harapan kayak mau custom apa namanya, custom kaos polos itu ada, cuman untuk saat ini fokusnya lebih ke kaos polos sendiri itu sendiri. Berarti kan kalau di UPI sendiri kan bisnisnya sendirian tuh, atau tetap masih partner sama yang di Malang? Untuk saat ini saya sendiri, di untuk saat ini gue sendiri, tapi sebenarnya gue pengen berpartner sama teman, cuman mungkin apa ya, mungkin belum belum pas aja gitu, kayak bingung mau partner sama siapa gitu. Sebenarnya pengen, karena menurut gue tuh apa ya, kalau berpartner tuh eh, apa namanya, kita bisa kayak menyatukan apa, kayak misal gue punya pendapat ini, terus kayak ada pertimbangan gitu, mungkin lebih maksimal gitu pengelolaannya juga. Karena gue rasa kalau bisnis ini gue handle semuanya sendiri, itu kayak apa ya, kurang maksimal lah gitu sih. Jadi penjualan kaos lo itu udah ada toko offline-nya atau masih online gitu penjualannya? Kalau toko offline sebenarnya bukan toko, jadi kayak apa ya, home industries. Kayak sebenarnya gue di rumah tuh eh, kayak ada ruangan khusus gitu, jadi di ruangan khusus itu gue gantung-gantung kaos polosnya gitu. Jadi kadang orang tuh, kalau dulu gue kadang ke rumah, kalau enggak kayak COD gitu sih kalau pembeliannya. Untuk kedepannya mau main di online gitu nggak? Kayak Instagram atau e-commerce? Untuk sekarang sih udah sih, di Instagram ada, Instagramnya bisa dicari, Bisaktis, bisa di follow juga. Di Shopee juga ada Bisaktis, cuman mungkin permasalahannya, mungkin kalau di marketplace itu kebanyakan pesaingnya, terus mungkin kebanyakan orang tuh mikirnya dari harga doang gitu, kayak nggak memikir apa, nggak melihat kualitas gitu. Kalau
di bisnis gue kan mengutamakannya kan di branding ya. Jadi gue pengen tuh kayak orang pakai Bisectis tuh kayak bangga gitu. Jadi bangganya tuh bangga di apa ya? Isinya kalau konsumen membeli tuh punya nilai kepuasan tersendiri gitu. Kayak kayak misal lu pakai produk nih Bisectis gitu. Terus kayak apa ya? Udah di benak tuh kayak oh Bisectis tuh keren gitu. Mungkin itu sih yang gua pengen nanemin gitu. Terus kalau di masa kayak lagi corona gini, penjualannya gimana? Aman-aman aja atau menurun atau gimana? Kalau penjualan menurun sih sebenarnya, cuman gue kemarin mengakalin sama kayak ngadain apa sih clearance sale kayak stok gue yang dulu kan masih banyak tuh, terus daripada apa ya kalau kaos kan kalau semakin lama kan kayak jelek gitu kan, jadi gue klik apa ngadain diskon itu lumayan ada peningkatan waktu gue ngadain diskon. Terus eh, untuk saat ini apa ya menurun lagi sih sebenarnya untuk penjualannya. Kan lu kan lebih ke kaos ya, nggak mau pengen kayak memperluas misalkan kayak ke celana, jeans, jaket atau yang lain terus buka distro, ada rencana kayak gitu nggak ke depannya? Untuk ke situ gue masih apa ya istilahnya gue pelan-pelan lah gitu ya, gue pelan-pelan soalnya eh, gue pengen fokus ke sini dulu, nanti kalau udah istilahnya gue kan sekarang kan lagi apa namanya konveksi konveksi itu kayak konveksian kan lebih ke kaos ya. Mungkin kalau ke celana kayak ke jaket gitu mungkin gua harus nyari lagi kan. Jadi mungkin untuk persiapan ke situ gua butuh butuh waktu gitu nih. Kalau buat sekarang ini mungkin gua kemarin juga ini lagi apa sih? Lagi pesen buat kayak masker gitu. Soalnya kan di masa pandemi gini gua ngelihat peluang kayak seperti masker gitu peluangnya besar gitu. Jadi untuk saat ini ada kaos polos sama masih proses tuh masker ini yang masih proses. Soalnya kalau masker ini bukan karena apa ya, gue melihat peluang kalau kesiapan kalau masker mah konveksi gampang gitu kan, tinggal apa ya apa kayak konveksian tuh pasti bisa gitu. Itu sih mungkin saat ini dua produk itu yang gue fokusin. Nah itu kalau misalkan masker lu bisa tuh lu misalkan beli baju nanti free masker tuh juga bisa tuh buat menarik pembeli juga kayak gitu. Ya gue kemarin juga sempet ada sih kepikiran kayak gitu, terus kayak ya mungkin nantilah gampang nanti gimana ke depannya mungkin sambil jalan. Kalau dari Aris ada ini nggak, ada tips buat teman-teman KWU yang kayak masih belum berani kayak buka bisnis gitu atau masih takut rugi atau masih belum tahu kayak mau bisnis apa yang menjanjikan untuk kedepannya gitu. Kalau sebenarnya gini, kalau untuk bisnis apa yang menjanjikan sebenarnya kalau kita berbisnis, kalau kalau kita lihat dari keuntungan atau kita biar terlihat keren gitu kan kayak gimana ya, kalau menurut gue gini sih, pilihlah bisnis yang kamu sukai gitu. Jadi kalau kita bisnis sesuai passion itu kayak apa ya, jadi apa yang kamu lakukan tuh pasti dengan sepenuh hati gitu, jadi tanpa paksaan. Dan gue yakin kalau bisnis yang lo jalani yang sesuai dengan hobi lo atau apa ya yang lo sukai pasti itu akan bertahan lama gitu.
Terus mungkin tipsnya lagi, jangan malu untuk belajar dengan orang lain gitu, karena gue yakin semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi menurut gue kita harus selalu terbuka ya untuk sharing. Mungkin kita punya pengalaman A, kita nggak punya pengalaman B, atau yang lain lah. Mungkin kita pernah punya pengalaman ini, tapi orang lain punya pengalaman ini, tapi kita belum pernah punya pengalaman ini. Mungkin kita bisa sharing gitu. Itu bisa dilakukan sih itu. Kalau yang terakhir mungkin kita harus belajar dari kegagalan gitu. Apalagi kita kalau mulai bisnis dari nol, itu kita pasti punya banyak masalah gitu. Nah, untuk itu kita harus belajar dari pengalaman tersebut agar kita bisa bertahan dan juga berkembang. Itu sih, jangan mudah putus asa pokoknya. Baik, jadi udah selesai kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Dimas, Wilhelmi, dan Aris udah ngasih sedikit info dan tips-tips untuk berbisnis buat teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.